Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul karakteristik umum karya ilmiah. Kalimat objektif. Kalimat objektif adalah kalimat yang berdasarkan fakta dan tidak menggunakan opini. Kalimat objektif juga dapat ditempuh dengan menempatkan gagasan sebagai pangkal tolak pengembangan kalimat dan menggunakan kata dan struktur kalimat yang mampu menyampaikan gagasan secara objektif. Terwujudnya sifat objektif tidak cukup dengan hanya menempatkan gagasan sebagai pangkal tolak. Sifat objektif juga diwujudkan dalam penggunaan kata. Kata-kata yang menunjukkan sifat subjektif tidak digunakan. Untuk kalimat objektif, angka kriminalitas yang tinggi di beberapa daerah menunjukkan bukti besarnya dampak kemiskinan terhadap angka kriminalitas. Kalimat subjektif, angka kriminalitas yang tinggi di beberapa daerah menunjukkan bukti betapa besarnya dampak kemiskinan terhadap angka kriminalitas. Dari paparan tersebut dapat disimpulkan, kata betapa menunjukkan sikap ekstrim yang dapat menimbulkan kesan subjektif dan emosional. Kata-kata seperti harus, wajib, tidak mungkin, tidak, pasti, dan selalu perlu dihindari dalam penulisan kalimat objektif. Yang kedua, kalimat ringkas dan jelas. Kalimat yang singkat tapi bermakna, mengandung banyak arti dan mudah dipahami, tidak ada unsur kata yang mubazir. Gagasan akan mudah dipahami apabila kalimat ditulis dengan kalimat yang ringkas dan jelas. Ketidakjelasan pada umumnya akan muncul pada kalimat yang sangat panjang. Dalam kalimat panjang, hubungan antar gagasan menjadi tidak jelas. Contoh kalimat ringkas dan jelas. Angka kriminalitas yang tinggi di daerah miskin menunjukkan besarnya dampak kemiskinan terhadap angka kriminalitas. Yang kedua, kalimat tidak ringkas dan jelas. Angka kriminalitas yang tinggi di daerah miskin sebagaimana tersebut pada paparan di atas menunjukkan bahwa besarnya dampak kriminalitas terhadap angka kemiskinan. Kalimat tersebut tidak mampu mengungkapkan gagasan secara jelas, antara lain karena kalimat terlalu panjang. Kalimat yang panjang itu dapat menyebabkan kaburnya hubungan antar gagasan yang disampaikan. Hal itu berbeda dengan contoh yang terdapat pada awal tadi. Kalimat yang pendek dan jelas mampu mengungkapkan gagasan secara jelas. Ini tidak berarti bahwa dalam menulis artikel ilmiah tidak dibenarkan membuat kalimat panjang. Kalimat panjang boleh digunakan asalkan penulis cermat dalam menyusun kalimat sehingga hubungan antara gagasan dapat diikuti secara jelas. Kalimat cendekia, yaitu kalimat yang mampu membentuk pernyataan yang tepat sehingga gagasan tersampaikan kepada si pembaca. Jadi, apabila kalimat digunakan untuk menghubungkan dua gagasan yang memiliki dua kausalitas, dua gagasan beserta hubungannya harus tampak jelas. Kemudian, kemajuan informasi pada era globalisasi ini dikhawatirkan akan terjadi pergeseran nilai-nilai moral bangsa Indonesia, terutama pada pengayuh budaya barat yang masuk ke negara Indonesia yang dimungkinkan tidak sesuai dengan nilai-nilai budaya dan moral bangsa Indonesia. Dan juga pada era globalisasi informasi ini juga dikhawatirkan akan terjadi pergeseran nilai-nilai moral bangsa Indonesia, terutama karena akibat dari pengaruh budaya barat yang masuk ke Indonesia. Ya, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok saya, yaitu kelompok 9. Di sini saya akan menjelaskan tentang bentuk kalimat kesejajaran. Nah, kalimat kesejajaran ini terdapat dua macam, yaitu kesejajaran dalam bentuk dan kesejajaran dalam makna. Di sini saya akan menjelaskan tentang kesejajaran dalam bentuk dahulu, ya, yang memiliki arti pemakaian bentuk kata atau juga sebuah frasa ilmuwan yang memiliki kesamaan, baik itu dalam bentuk atau fungsinya apabila salah satu dari gagasan itu ditempatkan dalam struktur kata kerja. Maka kata-kata atau kelompok-kelompok kata yang lain yang menduduki fungsi yang sama harus juga ditempatkan dalam struktur kata kerja. Dan juga bila yang salah satunya ditempatkan dalam kata benda, maka yang lainnya pun harus ditempatkan dalam struktur kata benda. Jadi bisa antara kata kerja maupun kata benda. Nah, dari kalimat tersebut juga harus memakai kata kerja atau berimbuhan yang sama, tidak boleh berbeda. Contohnya seperti yang pertama imbuhan me, maka yang kedua imbuhan me. Dan untuk
dan juga yang pertama imbuhan di, dan yang kalimat kedua juga imbuhan di. Jadi tidak boleh berbeda dan harus sama. Ya, setelah itu saya akan menjelaskan tentang kesejajaran dalam makna. Nah, kesejajaran dalam makna ini bisa dilihat dari penataan gagasan yang cermat. Jadi dalam kesejajaran dalam makna ini bisa dilihat dari kalimatnya itu. Apakah kalimat itu memiliki satu makna yang lurus, apakah bertolak belakang. Nah, untuk contohnya bisa dilihat di slide selanjutnya. Nah, di sini bisa dilihat untuk contoh dari kedua kesejajaran tersebut, dua macam kesejajaran tersebut. Di sini saya akan menjelaskan tentang kesejajaran dalam makna dulu, contohnya seperti apa. Nah, di sini bisa dilihat bahwa Aris, contohnya yaitu Aris mengkonfirmasikan kerangka kerja tersebut dengan dipresentasikan di ruangan rapat. Nah, kalimat tersebut tidak memiliki kalimat yang efektif sebab tidak memiliki kesejajaran antara predikat-predikatnya. Mengapa demikian? Ya, karena yang pertama, kalimat pertama menggunakan predikat aktif, sedangkan kalimat yang kedua menggunakan predikat pasif. Kenapa bisa seperti itu? Jadi kalimat pertama itu menggunakan imbuhan me, yaitu mengkonfirmasikan, sedangkan untuk kalimat keduanya itu dipresentasikan. Nah, itu maka dari itu tidak boleh dan bukan termasuk kalimat yang sejajar. Jadi apabila harus sejajar antara kalimat tersebut, harus satu imbuhan yang sama. Seperti contoh di bawah, yaitu Aris mengkonfirmasikan kerangka kerja tersebut dengan mempresentasikannya di ruangan rapat. Nah, itu bisa dikatakan sejajar karena imbuhannya sama antara satu dengan yang lain. Kemudian contoh dalam makna, yaitu kesejajaran. Ya, contohnya yaitu saya tidak memperhatikan dan mempunyai kepentingan terhadap masalah itu. Nah, kenapa itu tidak termasuk kesejajaran dalam makna? Karena kalimat itu merupakan pernyataan negatif di kalimat pertama, sedangkan untuk kalimat kedua yaitu pernyataan positif. Kenapa demikian? Karena kalimat pertama itu tidak memperhatikan. Nah, untuk kalimat kedua itu mempunyai kepentingan, jadi saling bertolak belakang. Nah, maka dari itu seharusnya kalimat tersebut harus memiliki satu tujuan yang sama, yaitu apabila positif sama-sama positif, sedangkan apabila negatif sama-sama negatif. Nah, kalimat kesejajaran yang benar yaitu seperti yang di PPT, yaitu saya tidak memperhatikan dan tidak mempunyai kepentingan terhadap masalah itu. Kenapa itu benar? Karena dalam kalimat tersebut memiliki satu makna yang jelas dan searah, yaitu pernyataan negatif, tidak memperhatikan dan tidak mempunyai kepentingan. Ya, mungkin cukup sekian presentasi yang saya berikan, dan presentasi dari kelompok 9. Terima kasih Pak, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.